Dengan semua cara yang terpikirkan, pengesahan hak waris itu dilakukan secara diam-diam, demi menghindari awak media yang masih setia memburu beritanya hingga kini. Memburu kabar insiden kecelakaan seorang putra pengusaha yang menewaskan pasangan suami istri dan menghilangnya sang cucu yang kini telah ditemukan dan menjadi pewaris tunggal dari seluruh harta kekayaan keluarga Reagan. Berita itu masih menjadi perbincangan hangat di geliat dunia bisnis New York. Dan disinilah mereka berdua sekarang, berdiri diselimuti duka, tepat di depan 3 buah makam yang masih terawat dengan bersih dan rapi hingga saat ini. Lord Arthur Reagan, James Reagan, dan Liliana Reagan. Kenrick memandangi ketiga wajah yang ada di dalam foto di depannya. Pria itu menabur bunga terakhir, kemudian berlutut di samping pusara sang kakek. Dia menekan keningnya ke batu nisan, bersama kesunyian yang mencekam. Angin menderu kencang dengan langit yang perlahan berarah kelabu, seolah mengerti dengan duka yang dirasakan oleh Kenrick dan Raina saat itu. Untuk yang pertama kali dalam hidup mereka, mereka berdua berziarah ke makam kakek, dan kedua orang tuanya, dengan menyandang status sebagai keluarga Reagan yang sah. Mom, Dad, kakek. Terima kasih telah melindungiku selama ini, ujar Kenrick sembari mengusap batu nisan Arthur. Kalian bahkan mengorbankan nyawa kalian hanya untuk diriku. Maaf. Raina berdiri mematung di belakang Kenrick, matanya memerah menahan tangis. Dalam hati mengingat juga akan sang papa, yang hingga sekarang ia bahkan belum mengetahui di mana letak makamnya. Anak macam apa dirinya? Bahkan setelah kematian sang papa ia masih belum bisa memaafkannya. Kakek, aku membawa Raina ke sini, agar kakek bisa tenang di sana. Aku sudah menemukannya, menemukan Raina Chandradinata, cucu dari Sebastian Chandradinata. Dan aku sudah menikahinya. Bukankah itu yang kau inginkan? Tangan pria itu terkepal hingga bergetar dan mengatupkan rahangnya, kala pandangannya beralih pada kedua makam yang berada di samping makam Arthur. Makam James dan Lily. Mom, Dad, panggil Kenrick dengan terbata. Apa yang sebenarnya terjadi pada kalian? Answer me, please. Kenapa kalian diam saja? Siapa yang membunuh kalian berdua? Geram Kenrick mencoba menekan perasaan yang bercampur aduk menjadi satu. Bayang-bayang kecelakaan itu seolah menari-nari di kepalanya meski hanya kilasan-kilasan yang pecah menjadi beberapa bagian. Siapa yang dengan keji memotong kanvas dan merusak piston rem mobil mereka? Apakah Vanessa? Atau Roger? Tolong katakan jika kata hatiku keliru. Aku mohon. Terjadi jeda yang lama. Hening. Sesekali hanya isakan lirih yang terdengar dari bibir Raina. Kenrick lagi-lagi mengumpat dengan permukaan kulit wajah merah padam, ketika berbagai praduga berkelebat dalam benaknya, dan semua karena perebutan harta dan kekuasaan. Kenapa harus saling membunuh, jika untuk memberikannya saja ia rela? Asal semua keluarganya baik-baik saja. Bukankah harta bukan segalanya? Kenrick menelan salivanya susah payah, merasakan sesuatu yang retak dalam dadanya, meninggalkan perih yang teramat sangat di sana. Kalian bahkan tidak sempat melihatku dewasa. Kalian bahkan tidak sempat melihat menantu kalian. Cucu kalian nanti. Kenapa kalian tega? Tolong. Jawab aku, Mom, Dad. Kenrick mengusap kedua nisan itu dengan penuh perasaan. Rasa sesak menusuk hatinya dan seakan-akan merenggut paksa denyut jantungnya. Dia tidak memedulikan sekujur tubuhnya yang kini telah basah oleh air hujan, meski saat ini angin mengembus menusuk ribuan pori sel kulitnya, hingga ia menggigil kedinginan. Menit demi menit berlalu dan Kenrick tidak berminat mengucapkan satu kata pun. Dia hanya kembali duduk tegak sambil dipeluk erat rasa kehilangan, memandang ketiga makam di hadapannya dengan tatapan hancur dan hampa. Hingga tepukan ringan hinggap di bahu pria itu disusul dengan bisikan lirih di telinganya, Kenrick, waktunya pulang. Desis Max berpadu dengan air hujan yang menderu. Pria itu mengulurkan payungnya agar tubuh Kenrick dan Raina terlindungi dari air hujan yang seolah dimuntahkan dari langit.
Max ikut memandang tempat tidur terakhir keluarga Regan, lalu pelan-pelan kembali menunduk. Raina kedinginan. Pulanglah. Jangan membuat istrimu sakit karena keegoisanmu. Sepedih apapun kehilangan, sesakit apapun hidup, perlu diperjuangkan. Apa kau tahu apa yang membuatku hingga seperti ini? Sebuah pertanyaan yang sebenarnya tidak untuk dijawab, tetapi Max menggeleng. Mom and Dad. Kau mungkin masih merasakan kasih sayang ibumu dan Daddy. Tapi aku bahkan melupakannya. Aku ingin membuat mereka semua bahagia, tapi mereka bahkan tidak memberiku kesempatan untuk itu. Mereka menyerah, sebelum aku tuntas berjuang. Kenrick berusaha menjaga suaranya tetap datar. Ia berusaha agar tetap terlihat tenang, seolah-olah ini hanya kesalahan kecil seorang anak yang tidak berhasil memberi kejutan kepada orang tuanya. Namun pria itu gagal melakukannya. Pria itu remuk, dan Max familiar dengan rasa itu. Dia pernah berusaha merangkul mimpi dengan sang ayah, tetapi tidak ada satupun yang terwujud. Sang ayah memilih pergi sebelum mereka memulai apapun. Apa kau sering datang ke sini? Max menghembuskan napas panjang lalu mengangguk pelan. Ketika aku merasa suntuk, aku selalu menceritakan semuanya pada Daddy. Pantas. Aku selalu melihat bunga yang masih baru ketika aku mengantarkan Vanessa ke tempat ini. Maaf, potong Raina seraya mengadu pandangan mereka. Kalian. Setelah satu tarikan panjang dan embusan napas yang pelan, Kenrick berdiri dan meraih tangan Raina dengan hati-hati. Seolah salah menangkap maksud Kenrick, Raina memundurkan tubuh dan menjauh dari suaminya, tetapi jemari mereka masih saling bertaut. Max ternyata adik tiriku. Kenrick berhenti sejenak, meluruskan pandangan pada pria di hadapannya, lalu kembali ke wajah Raina. Maaf, aku belum memberitahumu karena aku juga baru mengetahuinya. Max putra dari Auntie Savea, istri kedua ayahku. Raina mengernyit, tapi tidak berkata apapun. Sebaiknya kalian pulang. Hujannya semakin deras. Pria yang baru saja menepuk bahunya itu menatapnya khawatir. Mommy Lily, Dad, dan kakek, pasti akan sedih jika melihatmu seperti ini, Kenrick. Kenrick mengangguk dengan napas yang menderu berat. Pria itu menoleh lalu menatap terenyuh pada istrinya yang berdiri kedinginan di sampingnya. Segera ia melepas jaket tebal di tubuhnya dan menyampirkannya di tubuh Raina. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku. Aku sudah membuatmu kedinginan. It's okay. Aku baik-baik saja. Kenrick menyeka air yang mengembun di wajah Raina lalu membimbing wanita itu menuju ke mobil mereka yang terparkir tak jauh dari makam keluarga. Diiringi oleh Max yang memayungi mereka dari belakang. Aku pulang, Max. Mungkin kita bisa bicara dengan lebih santai di lain waktu. Sure, aku ingin bicara masalah Rose denganmu Raina. Satu alis Kenrick naik, dengan bibir terbuka. Namun, belum sempat ia merespon apapun dari kalimat Max, suara Raina mewakili pertanyaannya. Ada apa dengan Rose? Apa kau menyakitinya? Pertanyaan singkat Raina, membuat Max meringis tanpa sadar. Wanita itu bahkan sempat menoleh ke arahnya, dan Max tidak yakin ekspresi wajahnya berhasil menyampaikan permintaan maaf atau gagal. Jangan bilang kalau kamu sudah menyakiti perasaan Rose. Tuntut Raina. Raina, kita bisa bicara lagi lain kali. Ayo, potong Kenrick sambil meraih tangan istrinya. Baiklah, kami pergi dulu Max. Aku akan menelpon Rose nanti. Raina menatap Kenrick dan Max bergantian lalu tersenyum lebar. Aku bahagia jika ternyata kalian adalah saudara. Pantas saja, wajah kalian begitu mirip. Max mengangguk lalu balas tersenyum, pulanglah. Kalian akan masuk angin jika terus berada di sini. Kenrick membukakan pintu mobil untuk Raina sebagai jawaban, lalu mengikuti Raina masuk ke dalam mobil. Hening menyergap pikiran mereka berdua. Kenrick dan Raina saling mengunci suara. Keduanya duduk bersisihan sembari saling menautkan jemari mereka. Aku mohon. Kau harus baik-baik saja, sayang.
Hanya kau yang aku miliki di dunia itu. Aku bersedia mati untukmu. Aku akan memberikan apapun yang orang itu inginkan, asal dia tidak pernah menyentuhmu, seujung rambut pun, ucap Kenrick seraya melajukan mobil dengan perlahan keluar dari area pemakaman. Aku tidak ingin kehilangan orang yang aku sayangi sekali lagi, sayang. Aku tidak ingin kehilangan dirimu. Suara Kenrick terdengar parau. Tangan kanannya meremas jemari Raina untuk meyakinkan. Jangan berkata yang tidak-tidak, Kenrick. Kau akan baik-baik saja, aku juga akan baik-baik saja. Kita akan hidup berdua selamanya. Dan kita akan hidup bahagia sampai ajal memisahkan kita. Kenrick memejamkan mata, ya. Semoga. Tak lama kemudian, getar ponsel pada saku celana membuat Kenrick mengernyitkan alisnya. Pria itu tidak mengenal sederet angka yang tertera di layar ponselnya. Sederet angka yang bahkan tidak tersimpan dari ribuan kontak yang tersimpan di ponselnya. Apa mungkin Vanessa? Tapi angka itu memiliki kombinasi angka yang berbeda dengan terakhir kali Vanessa menghubunginya. Kenrick mendekatkan ponselnya ke telinga dan menunggu siapapun orang yang menelponnya untuk berbicara. Kebetulan jalanan saat ini sedikit lebih lenggang. Karena mungkin di musim penghujan orang lebih malas untuk keluar rumah dan memilih menghabiskan waktu bersama keluarga. Halo, sayangku, Kenrick yang tampan. Apakah kau sudah melupakan aku? Aku teman masa kecilmu, apa kau ingat? Aku yang sudah mendorong Raina kecil itu ke tengah danau, kau tidak melupakannya bukan? Sapa seseorang dengan suara yang membuat Kenrick muak, membuat ia kembali mengumpat dalam diam dan memukuli kemudi mobil dengan tatapan menghunus tajam pada jalanan yang licin itu. Terdengar suara kekahan mengejek di seberang telepon bertambah keras, menjadikan dada Kenrick seolah dibakar api membara. Aku Davina. Davina Miller. Apa kamu sudah mengingatnya sekarang? Ucap seseorang itu bersama euforia rasa senang yang tidak disembunyikan. Kenrick menginjak pedal gas dengan dalam hingga pada saat belokan tajam ban mobilnya berdecit melengking. Oh, aku sedang mengirimkan video padamu, selamat menikmati, sayang. Kau tahu, kau adalah milikku, siapapun tidak boleh memilikimu kecuali aku. Dan aku akan menghancurkan siapa saja yang dekat denganmu. I love you, Sid. Seharusnya kubunuh saja kau saat itu, keparat. Bentak Kenrick dengan suara menggelegar tidak terkendali. Dia tahu rasa penasaran dapat membuat dirinya hilang akal. Maka ia mulai mengunduh video berdurasi 2 menit itu. Fuck. Aku akan memburumu. Teriaknya sambil memukul dashboard dengan keras dan setetes air mata tanpa ia sadari bergulir dari pelupuk. Kenrick membanting ponselnya ke kaca mobil bagian depan, hingga debumannya membelah keheningan. Kenrick, kenapa? Raina perlahan memungut ponsel itu dan melihatnya, ya Tuhan. Desisnya sembari menutup mulutnya. Kenrick, siapa? Yang sudah melakukannya? Davina Miller. Davina Miller. Iya, Kenrick mengeraskan rahangnya, mulai sekarang kau harus bersamaku setiap saat, sayang. Dan kalaupun kau pergi tanpaku, kau harus bersama bodyguard yang akan selalu mengawalmu kemanapun. Oke. Raina mengangguk, masih tersirat ngeri yang teramat sangat di wajahnya, iya. Aku akan menuruti semua perintahmu. Good girl. Raina tidak bisa tidur malam itu padahal jam di dinding sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Wanita itu menghela napas panjang, lalu membungkus dirinya dengan selimut dan menatap nyalang pada langit-langit kamarnya dengan pandangan hampa. Bayangan tentang video itu terus saja berputar-putar di kepalanya. Seolah enggan pergi dan terus menghantuinya. Nona, tampak beberapa orang pria menundukkan kepala. Dan di tengah-tengah mereka terdapat seorang wanita yang duduk di atas kursi tanpa lengan dengan tangan diikat ke belakang serta mulutnya tertutup plester. Salah seorang pria mengambil kursi dan mempersilakan perempuan yang baru saja datang itu untuk duduk. Akhirnya. Sudah lama aku ingin melakukan ini,
Perempuan itu tersenyum miring dan seakan-akan bernapas lega. Sudah lama aku ingin bertemu denganmu. Tubuh wanita yang terikat itu tampak gemetaran. Wanita itu sama sekali tidak menyangka kejadian seperti itu ada di dalam hidupnya. Sungguh, baru ia sadari sekarang bahwa dunia itu berputar bagai roda. Kadang berputar ke atas, kadang berputar ke bawah. Semua ada masanya, semua ada waktunya. Manusia hanya bisa berencana, tapi Sang Maha Pencipta sudah mengatur segalanya. Salah seorang pria melepaskan plester di mulut wanita itu dengan cepat. "Ah!" teriak wanita itu kesakitan. Matanya terbelalak dan wajahnya semakin pias. "Hei, itu cuma plester." Perempuan itu masih tersenyum miring. "Enyah kalian, monster. Apa salahku pada kalian? Bebaskan aku." Sembur wanita itu dengan wajah pucat pasi dan mata memerah menahan marah sekaligus takut bercampur aduk menjadi satu. "Oh, Vanessa yang malang. Apa kau tahu apa salahmu?" Perempuan itu berdiri dan mendekati Vanessa. Ia tampak menunduk dan menempelkan sesuatu di pipi Vanessa. "Sebuah pisau. Kau mencintai Kenrick. Kau menguasai tubuhnya. Kau harus mengganti rugi padaku, bukan? Karena hanya aku yang berhak memilikinya. Kau harus dihukum. Bagaimana dengan ini?" Perempuan itu menyuruh anak buahnya membuka ikatan tangan Vanessa lalu memegang erat-erat kedua tangannya. Tangan kanannya menengadah dan salah seorang pria itu mengambil pisau kecil di telapak tangannya kemudian menggantinya dengan sebilah pedang. Dengan gerakan cepat perempuan itu mengayunkannya ke tangan kanan Vanessa. Hingga tangan itu terlepas dari tubuhnya. "Arg!" Vanessa meraung keras. Dan bawahan perempuan itu segera memasangkan kembali plester di mulut Vanessa sehingga wanita itu hanya bisa menggerang tertahan. Sedangkan anak buah perempuan itu hanya bisa menatap ngilu kejadian itu walaupun mereka sudah sering melihatnya. "Ingatlah, hanya aku yang boleh memilikinya," ucap perempuan itu dengan nada rendah. Dia mengatupkan rahangnya lalu menatap ke arah kamera. "Sekarang hanya satu tangannya, dan jika dia tidak menyerah, aku akan menotong satu lagi tangannya." Lalu terdengar suara tawa yang mengerikan dari mulut seksi perempuan itu, "Dan aku pasti akan membunuh siapapun yang memilikimu, Kenrick. Termasuk istrimu. Dan kau jalang. Selama ini aku menantikan kejadian ini." Perempuan itu menikmati bagaimana raut Vanessa yang kesakitan. "Dan sekarang aku sudah bisa melampiaskan." "Ah," leganya. Perempuan itu merenggangkan kepala ke kiri dan ke kanan. "Bereskan," perintahnya. Lalu video pun berakhir. "Ya Tuhan! Ya Tuhan! Ya Tuhan!" Raina menghela napas panjang berulang kali. Lalu keluar dari kamar untuk mengambil air minum. Wanita itu berjalan ke arah dapur yang dibatasi dengan meja bar dan menampung gelasnya dengan air. Diteguknya air itu dengan rakus, lalu ia kembali ke kamar dan berjalan menuju ke balkon. Tiba-tiba dari arah pintu, Kenrick muncul dengan wajah kusutnya. Pria itu duduk di samping istrinya dalam keheningan, menikmati pemandangan kota New York dini hari. "Kenapa tidak bisa tidur, sayang?" tanya Kenrick sambil meraih bahu Raina dan membawanya ke pelukannya. Pria itu menaikkan kakinya ke sofa outdoor itu lalu merengkuh istrinya agar berbaring di pangkuannya. "Tidak apa-apa, hanya banyak pikiran saja," jawab Raina seraya berusaha memejamkan mata. "Karena video itu?" tanya Kenrick pelan, tanpa melepaskan pandangannya dari pemandangan gedung dan jalanan yang tidak pernah sepi itu. "Tidak," Raina berusaha berbohong. "Lalu apa?" tanya Kenrick sambil menatap wajah istrinya. "Banyak. Mama mengirim pesan, dan beliau memintaku pulang. Beliau kembali kambuh," katanya. "Dan Rose, dia sama sekali tidak mengangkat panggilan teleponku. Dan selebihnya, aku memikirkan kamu," balas Raina sambil menghela napas panjang. Kenrick tampak tenang malam ini, meskipun perkataan Raina cukup mengejutkannya. Mungkin karena suasananya tenang, jadi hatinya juga ikut tenang.
Pria itu menatap Raina, menunggu lanjutan perkataan wanita itu. Aku sayang sama kamu, ucap Raina sembari menatap wajah Kenrik dalam. Aku sayang sekali sama kamu. Kenrik balas menatap wajah Raina, ada perasaan euforia dalam dadanya. Membuncah laksana lahar gunung berapi. Pria itu tidak bisa menahan senyuman di bibirnya. Aku juga sayang sama kamu. Raina membalikkan tubuhnya dan memeluk perut Kenrik. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku tidak ingin berpisah denganmu. Tapi mama menyuruhku pulang. Aku harus bagaimana? Sayang, Kenrik masih menatap Raina, seolah ingin mendengar lebih banyak lagi keluhan wanita itu. Apalagi, aku juga takut dengan ancaman perempuan gila itu, erang Raina sembari memeluk lebih erat perut suaminya. Kadang aku berharap, kamu menyakiti aku sekali saja, supaya aku punya alasan untuk meninggalkan kamu. Tapi kamu tidak pernah melakukan itu. Raina menarik napas panjang lalu membuangnya dengan kasar. Wanita itu menengadahkan wajahnya dan menatap ke arah Kenrik. Mendapati pria itu hanya menatapnya dalam diam. Kenrik. Raina mengerucutkan bibirnya dan menatap suaminya dengan wajah merona. Sungguh, ia malu sekali telah mengungkapkan perasaannya dengan begitu gamblang pada Kenrik. Selama ini, Kenrik yang selalu menghujaninya dengan kalimat cinta, kenapa dirinya jadi ikut-ikutan lebay dengan menunjukkan perasaannya. Ah, Raina tersenyum salah tingkah, sebelum beranjak berdiri. Pipinya terasa panas dan mungkin sudah semerah tomat sekarang, dan hal itu tak luput dari pandangan Kenrik. Aku sudah mengantuk. Aku mau tidur, ucap Raina kikuk. Wanita itu langsung berjalan masuk dengan perasaan campur aduk. Ia malu sekali. Sebelum Raina sempat masuk ke kamar, tiba-tiba saja pinggangnya ditarik dan tubuhnya kini menabrak dada Kenrik cukup keras. Pelukan pria itu cukup kuat di tubuhnya, seolah tidak ingin melepaskannya sama sekali. Raina mendonggak menatap wajah Kenrik, tatapan pria itu tampak begitu dalam dan intens hingga membuat Raina merona tanpa alasan. Dan dadanya berdebar kencang. Dalam beberapa saat keheningan menyelimuti mereka. Raina terlalu terkejut untuk sekadar berkata-kata. Nadinya berpacu cepat, sementara manik biru Kenrik membuatnya tertarik untuk menatap pria itu lekat. Satu jemari Kenrik terulur padanya, mengelus pipi Raina lembut. Kau istriku, kau milikku. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu pergi dariku, desisnya. Ken Kenrik. Ucapan Raina terpotong, matanya terbelalak ketika tiba-tiba saja Kenrik membuatnya mendonggak, sebelum kemudian menunduk dan menciumnya dalam. Lembut sekaligus memabukkan. Jilatan dan sapuan bibirnya begitu membujuk, menikmati, dan tidak terburu-buru. Pening, kalut, gemetar, Raina tidak bisa berpikir, ia bahkan tidak sadar sudah mencengkeram kerah piyama Kenrik. Jantung Raina berdentum keras, dadanya bergemuruh, ketika Kenrik mulai memberikan gigitan menggoda, membelai bibirnya dengan gerakan panas yang erotis. Kenrik menaikkan sebelah kaki Raina ke pinggangnya. Raina bisa merasakan panas tubuh Kenrik dengan jelas dalam posisi itu. Kenrik melingkarkan lengan Raina ke lehernya, lalu dalam sekali gerakan membawa wanita itu dalam gendongan di depan tubuh. Karena takut jatuh, Raina melingkarkan kakinya dengan erat di pinggang Kenrik. Pria itu melepaskan pertautan bibir mereka hingga membuat Raina terengah-engah dengan pipi memerah menahan malu. Raina mengeratkan pelukannya di leher Kenrik, sembari tenggelam dalam wajah pria itu. Aku mencintaimu, sayang, bisik Kenrik dengan suara serak, melihat Raina yang kehabisan napas dengan tatapan sayunya. Kenrik membawa Raina yang berada dalam gendongannya ke kamar lalu membaringkannya dengan lembut. Jangan pikirkan apapun. Aku akan selalu menjagamu, ucap Kenrik perhatian sambil mengelus sisi wajah Raina penuh kasih sayang. Jangan takut. Aku tidak takut, ucap Raina gugup. Aku akan menghancurkan mereka sebelum mereka bisa menyentuh kita, gumam Kenrik sambil menggoda leher dan pundak Raina, sedangkan tangan pria itu sudah menyelinap di balik baju tidurnya dan mengusap perut polosnya.
Aku tidak akan takut jika bersamamu, jawab Raina malu sambil mengalihkan pandangannya ke arah lain. Terima kasih, ucap Kenrick lembut. Pria itu menaikkan dagu Raina agar wanita itu menatapnya tepat di matanya. Untuk apa? Cicit Raina malu-malu. Karena telah percaya padaku. Raina merasa semakin salah tingkah ketika ditatap semakin intens oleh Kenrick. Dengan gemas, Kenrick kembali melabuhkan ciumannya di bibir Raina yang kali ini dibalas dengan gerakan terpatah-patah. I want to make you happy, my wife. Raina terdiam sejenak. Memandang netra sebiru lautan itu yang berkilau teduh penuh pengharapan. Tang Yu, Ken. Kemudian untuk yang pertama kalinya, Kenrick tersenyum lebar. Sangat lebar.